wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir atau hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di sini nanti insyaallah akan buka bersama dan juga ada dongeng lagi, cerita, orang dongeng cerita asli, cerita nanti disemak ceritanya, nanti diberi pertanyaan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Ya sudah disiapkan, makanya jangan gojek dewe, ngomong dewe, tak pangosoi. Ada sang tempat waktu ke gojek dewe. Dirmoke, iso jawab pertanyaan, enek 10 hadiah, nanti bisa dibawa pulang. Sudah siap? Sudah siap? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Cek, halo, cek. Cek, halo. Cek. Tepuk rukun Islam. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Rukun Islam. Yes. Wes semangat. Semangat. Ini semangat kayak dia ini cici ngoni. Jawab. Poso tak? Ora poso. Poso ra nih. Poso ra nih. Saksi ya? Ora, Mas. Ditekoki poso ora langsung TikTok ngene kok. Langsung TikTok kan malahan. Sing lanang karo wedok semangat di. Sing lanang. Coba tak coba sih. Sing lanang karo sing wedok semangat di. Tepuk anak soleh kanggo sing lanang karo sing wedok. Ya, dewe-dewe. Lanang bisa apa wedok sih? Wedok nunjuke. Tepuk rukun Islam. Pertama, syahadat. Kedua, nyate. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Yes. Biji wolu. Yang laki-laki siap? Laki-laki siap? Tepuk rukun Islam. Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Rukun Islam. Yes. Wolu setengah. Wedok pira, Bang? Wolu siji. Wolu siji. Ya. Jarene sing wedok do poso. Sing lanang poso ora? Sing ora poso kacung. Oh, poso kabeh. Ora ngapi. Sing poso dinan ngacung. Poso dinan ngacung. Poso dinan ngacung. Atem beduk. Atem mangan roti gedang. Sing poso beduk ngacung. Sing beduk pira? Lho, sing wedok sing poso beduk ngacung. Kira iki sing poso beduk. Beduke ngene iki beduke ngene. Jam 11 buka iki beduke ngene iki. Mbak lu poso beduk apa dinan? Dinan.
Wes mangan roti gedang durung? Urung ya? Tak kayak kolak spesial buat Mbak Aul. Tepuk tangan buat Mbak Aul. Poso dingan. Poso dingan ngacung. Enggak ikhlas. Kayak tepuk tangan. Ini beduk cabang bayi. Orang pokok. Poso beduk ngacung. Orang poso ngacung. Ngacung apa ora poso? April poso beduk apa dinan apa ora poso? Apa manuk kodang? Ngeleh kadang. Apa poso sapi? Bermangan du sapi. Ya, sudah siap dengarkan cerita nabi-nabi? Boten. Sudah siap? Yang siap ngacung? Yang siap mendengarkan cerita nabi ngacung? Yang siap dapat hadiah ngacung? Yang suka sholat tarawih ngacung? Yang suka puasa ngacung? Kurang seneng poso kowe? Yang suka poso dinan ngacung? Yang suka tuyul ngacung? Apa Sapira ya? Sapira suka tuyul. Ya, langsung kita dengarkan cerita dari Mas Adib. Di rumah ke ceritane engko ning nggon keri-keri utawa ning tengah-tengah cerita engko Kang Adib ngeki pertanyaan sing iso jawab untuk hadiah. Milih hadiah ya. Apa dijikoke? Nah dijikoke wae. Engko kowe sing gedhe to kowe. Iya, ya. Sing gedhe keri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dongeng yang kemarin. Sekarang Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam ini diciptakan, Allah lebih dulu menciptakan iblis. Ya, iblis ini namanya adalah Azazil. Jadi sebelum dikutuk oleh Allah, dilaknat, namanya Azazil. Iblis ini sebelumnya wadahnya tampan karena termasuk penghuni surga. Tapi nanti akhir cerita dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah, dihuni oleh para manusia, bumi ini terlebih dahulu dihuni oleh hampir mirip sebangsa jin, tapi bukan jin. Sebelum terciptanya manusia di muka bumi. Nah, saking jeleknya di muka bumi ini nggak pernah ibadah, jadi nggak kayak manusia. Perbuatannya tawur terus, bunuh-bunuhan terus. Ini penghuni sebelum manusia. Jadi bumi ini sebelum dihuni manusia ini dihuni oleh kayak mirip-mirip jin, tapi bukan jin. Tapi gayanya ini tukang gelut, tukang tawur. Malah sampai tukang gelut, tukang tawur nimbak sempo. Termasuk golongannya nah, berhubung ning donya iki gegawe ning keluh pematus makmo Pak Jus. Gegawe ning tawur. Akhirnya malaikat pusing. Ngadu karo pangeran. Ya Allah, ya napa niki? Wong sing ning donya iki gawene perang. Gawene tawur. Akhirnya Allah gawe pariwara.
Gawe sangbara. Woro-woro. Siapa yang bisa mengalahkan makhluk yang ada di bumi, saya akan angkat derajatnya. Malaikat gak enek sing iso, malaikat enek piro? Sing wajib diketahui ada berapa malaikat? Apa ya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Nah, malaikat 10 ini gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup ini. Gak, akhirnya satu makhluk yang sanggup. Siapa tadi? Ngazazil. Ngazazil ini nama lain selain iblis. Jadi sebelum dikutuk oleh Allah dijadikan iblis, siapa namanya? Ngazazil. Ngazazil. Akhirnya langsung setelah didhawuhi Allah, Ngazazil, saya siap Gusti, saya siap memberantas makhluk yang ada di bumi. Akhirnya Azazil turun ke bumi dan ternyata luar biasa dengan bala tentara malaikat. Akhirnya akhirnya dengan jurusnya Azazil tadi, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini mati, tapi tidak semuanya. Ada yang lari di laut, ada yang lari di bumi, ada lari di tanah, ada yang lari di wet, di pohon-pohon, tapi tidak mau keluar. Akhirnya semuanya takluk dan kemudian kembali ke langit Azazil. Setelah kembali ke langit, lapor kepada Allah. Wahai Allah, makhluk-makhluk yang ada di bumi sudah saya berantas, tapi ada yang lari di pohon-pohon, ada yang lari di laut dan di lautan, ada yang di kali. Ini gimana? Kata Allah, biarkan yang lari di laut, biarkan yang lari di pohon-pohon, biarkan, jangan dibunuh. Makanya kadang ada jin itu yang sudah sepuh gak bisa dibunuh, ya kan? Karena dia itu lebih dulu daripada kita, lebih pengalaman daripada kita. Nah, akhirnya singkat cerita, ini Azazil tadi, nama lain dari iblis, ini terkenal di kalangan langit. Langit 1 terkenal, raja dari raja, sampai ke langit 7 ini Azazil terkenal. Konon dia itu ibadahnya sampai 8 tahun, semua malaikat takjub heran kepada Azazil. Akhirnya singkat cerita, Allah dawuh kepada para malaikat bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Kemudian para malaikat disuruh untuk bersujud kepada iblis, kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali satu. Siapa yang gak sujud tadi? Azazil. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam? Iblis bilang, woi sorry, saya lebih dulu Allah lahir, sedangkan Adam akhiri. Terakhir, masa saya disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam? Saya tidak mau. Akhirnya Allah murka, iblis dilaknat oleh Allah. Keluarlah engkau dari surgaku. Nah ini, iblis ketika dilaknat yang tadinya hidungnya mancung menjadi hidung kayak hidung babi. Terus wajahnya yang tampan menjadi gerowong-gerowong kayak apa? Monster. Tahu monster? Kemudian kemaluannya yang tadinya di depan menjadi ekornya, menjadi di belakang. Makanya iblis itu punya ekor. Kemudian oleh Allah dilaknat lagi. Kepalanya ini mempunyai tanduk 2. Sampai kalau lihat iblis itu kan punya tanduk. Tapi diberi kelebihan oleh Allah. Iblis ini kalau pingin anak ini cukup mengosir-ngosirkan kemaluannya ini di pupu. Nanti kalau diosir-osirkan menjadi keturunannya. Makanya keturunannya ini menjadi setan. Jadi ada iblis, ada setan. Setan ini masih keturunannya iblis. Paham gak? Lanjut yuk. Masih banyak ceritanya. Setelah diusir, iblis tersinggung. Awas kamu
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Nabi Adam di surga diciptakan, Nabi Adam ini kesepian. Nabi Adam kesepian. Karena ditengok kanan kiri ini semuanya ada pasangannya. Kayak selfie sama putra misalnya. Ada pasangan. Semuanya ada pasangan-pasangan. Tapi Nabi Adam nggak punya pasangan. Akhirnya Nabi Adam kesepian. Bayangkan surga yang indah begitu ketika nggak ada pasangannya, kesepian. Hampa itu tanpa. Akhirnya Allah merasa kasihan. Seketika itu Nabi Adam langsung disilut oleh Allah tidur. Setelah tidur Allah menciptakan siapa? Ibu Hawa di sebelahnya Nabi Adam, yaitu diambil dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Makanya kita kan tulang rusuknya nggak ada yang laki-laki. Berarti kalau selfie judulnya pernah berarti tulang rusuknya pernah. Ya, jangan dari tulang rusuk. Ketika bangun Nabi Adam tadi kan sendirian. Nabi Adam bangun. Ketika bangun Nabi Adam, ada cewek sebelahnya, beautiful. Cantik banget. Siapa ini? Mau disentuh oleh Nabi Adam. Nabi Adam mau langsung, Ibu Hawa ini langsung mau dipeluk. Ketika mau dipeluk, mau disenggol, sampai lihat cewek cantik, kita Spanyol pakai ya, jelas bergeten. Mau disentuh oleh Nabi Adam. Mau disentuh, di stop Allah. Stop, Anda. Jangan kau sentuh dulu. Loh, kenapa Allah? Kamu harus menyaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi maharnya Nabi Adam itu Muhammadur Rasulullah. Meskipun Nabi Muhammad paling akhir, tapi penciptaan Nurnya itu lebih dulu daripada Nabi Adam. Akhirnya setelah itu Nabi Adam senang, kemudian bersandar gurau dengan Dewi Hawa, kemudian kuci-kuci tahe. Senang Nabi Adam. Wah, akhirnya bersandar gurau sukaria dengan Dewi Hawa. Nah, ini tapi perlu digarisbawahi, tadi kan iblis ini dendam. Iblis dendam. Kamu Adam telah mengeluarkanku dari surga. Kamu tidak akan kubiarkan, Adam. Kamu harus keluar dari surga. Nah ini, tapi iblis nggak bisa masuk surga karena sudah dikunci oleh Allah. Akhirnya di situ ada ular besar. Wah, ini kesempatan iblis. Akhirnya iblis ini mengatur siasat, akhirnya masuk di kepala ular. Jadi ketika ular lagi jalan-jalan, iblis masuk di kepalanya. Akhirnya masuk di kepalanya, di situ iblis melantunkan sebuah syair-syair. Ada melantunkan apa namanya? Seruling. Makanya ada yang mengatakan musik-musik itu haram. Karena ini bertendensi pada ini. Akhirnya Nabi Adam nggak dengar namanya. Tapi Ibu Hawa dengar. Makanya yang sering lebay itu anak perempuan, suka digoda. Kalau dikira hai mbak, itu sudah lebay, ya. Karena memang tercipta dari tulang rusuk. Akhirnya ini Ibu Hawa mendengar musik-musik yang luar biasa, mengikut. Ketika diikuti ternyata di situ ada ular. Nah, ketika ada ular tadi kan sudah dimasuki siapa? Dimasuki siapa? Iblis. Akhirnya iblis yang berada di kepala ular tadi ngomong, "Hai Hawa, kamu ingin hidup abadi apa enggak? Jadi enggak pernah mati." Ya, ingin. Sungguhnya di surga ini kamu semuanya boleh makan, tapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu dekati, ya kan? Iya. Buah apa? Buah kuldi. Buah apa? Kuldi. Akhirnya bilang iblis, kamu itu dibohongi oleh malaikat, dibohongi oleh Allah. Makanlah biar kamu itu abadi, gak akan mati. Akhirnya Dewi Hawa tergoda. Kemudian merayu Nabi Adam, wahai kanda,
Kanda Adam, ayo kita petik ke buah itu. Nabi Adam pertama nggak mau. Jangan Adinda, ini adalah larangan Allah. Kanda, jangan. Kanda. Akhirnya Nabi Adam ketut. Akhirnya tergoda. Setelah itu, setelah Nabi Adam setuju, wah Ibu Hawa langsung memetik buah kuldi. Petik, Nabi Adam juga memetik, kemudian dimakan. Setelah dimakan, sudah sampai dada, Nabi Adam sampai sini, Gusti Allah getak. Adam! Akhirnya berhenti langsung. Makanya kalau laki-laki ada jakunnya di sini, ya mentol di sini. Ini gara-gara pas sampai telah digetak, langsung mentol. Kemudian yang perempuan, nah ini, perempuan kenapa kok bisa Karena ketika sampai di dada ini disentak oleh Allah. Sudah sampai dada disentak, stop. Akhirnya ya kayak gitu. Paham? Bukan sampai situ. Setelah sudah digetak, yang laki-laki ada jakunnya ini kayak jakun, yang perempuannya berarti yang di sini. Yang di sini ya, sejarahnya seperti itu. Kemudian Ibu Hawa ini lari-lari dan ternyata buah kuldinya tadi meneteskan kayak telutuh, dan di situ Ibu Hawa terkena telutuhnya. Tes hingga nanti pada umat Nabi Muhammad menjadi apa? Darah haid. Darah haid itu adalah telutuh buah kuldi. Paham betul? Paham betul.